Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Hafiz Basuki dengan nomor NPM 10020220234. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah negosiasi dakwah dengan mempresentasikan materi tentang memecahkan masalah negosiasi yang berat. Slide pertama, mengapa negosiasi berat bisa gagal? Ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu konflik kepentingan yang tajam dan emosi yang tinggi. Dalam negosiasi berat gitu ya, kepentingan kedua belah pihak seringkali bertabrakan secara fundamental. Ditambah lagi emosi yang memuncak dapat memberikan penilaian rasional, mengubah dialog menjadi konfrontasi pribadi. Nah, ini juga menciptakan suasana yang sulit untuk mencapai kesepahaman. Poin yang kedua, kurangnya komunikasi efektif dan pemahaman bersama. Kegagalan dalam menyampaikan pesan dengan jelas atau memahami perspektif lawan bicara adalah penyebab kebuntuan. Nah, asumsi yang salah dan kesalahpahaman bisa memperburuk situasi serta menghambat kemajuan menuju solusi bersama. Nah, contoh nyatanya ada dalam negosiasi bisnis besar yang berujung buntu. Nah, misalnya negosiasi antara dua perusahaan raksasa untuk merger yang berujung buntu karena perbedaan valuasi aset dan kepemimpinan. Masing-masing pihak bersikeras pada posisi awalnya tanpa ada ruang untuk kompromi, mengakibatkan kerugian potensial bagi kedua belah pihak. Slide selanjutnya, memahami inti masalah negosiasi. Ada 2 poin juga. Nah, poin yang pertama adalah yaitu fokus pada masalah bukan posisi pribadi. Kunci utama dalam negosiasi berat adalah memisahkan orang dari masalah. Jangan biarkan ego atau prasangka gitu ya prasangka pribadi gitu. Yang menguasai juga diskusi. Nah, alihkan perhatian dari apa yang saya inginkan menjadi bagaimana kita bisa menyelesaikan ini bersama. Ini juga memerlukan kedewasaan emosional dan fokus pada serta tujuan objektif. Nah, poin kedua ada identifikasi kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak. Di balik setiap posisi yang kaku gitu ya, ada kepentingan berdasar yang perlu dipenuhi. Lakukan juga gitu ya, penggalian mendalam untuk memahami juga apa yang sebenarnya penting bagi lawan bicara dan juga apa yang menjadi kepentingan sendiri. Nah, seringkali kepentingan bisa selaras meskipun posisi berbeda. Slide selanjutnya ada strategi negosiasi untuk masalah berat. Ada 3 poin. Nah, poin yang pertama yaitu win-win solution. Ini merupakan tujuan gitu ya yang ideal. Nah, strategi ini juga berupaya mencari solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat. Ini juga bukan tentang kompromi, di mana setiap orang menyerahkan sesuatu, melainkan menemukan cara baru untuk menciptakan nilai sehingga semua orang merasa diuntungkan gitu ya. Ini juga membutuhkan kreativitas, komunikasi terbuka, serta kesediaan untuk memahami perspektif lawan. Nah, poin kedua ada win-loss dan loss-loss. Strategi win-loss adalah ketika satu pihak menang dan pihak lain kalah gitu ya. Sering terjadi dalam negosiasi yang berfokus pada posisi. Sementara itu, loss-loss adalah skenario terburuk di mana tidak ada pihak yang mencapai tujuannya. Seringkali karena kebuntuan atau rusaknya hubungan. Nah, kedua skenario ini berisiko merusak hubungan jangka panjang dan menimbulkan ketidakpuasan. Nah, poin yang ketiga ada pentingnya fleksibilitas dan kreativitas. Nah, dalam negosiasi berat, solusi yang jelas mungkin tidak langsung terlihat. Fleksibilitas tidak langsung terlihat gitu. Fleksibilitas dalam pendekatan dan kesediaan untuk berpikir di luar kotak atau out of the box. Nah, thinking. Nah, sangat penting juga gitu ya. Ajak pihak lain untuk menjelajahi berbagai opsi dan membangun solusi bersama yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, kreativitas ini juga dapat mengubah dinamika negosiasi. Slide selanjutnya, ada keterampilan negosiasi yang harus dimiliki.
Ada 3 poin juga. Nah, poin yang pertama ada mengelola emosi dan menjaga EQ. Negosiasi berat seringkali memicu emosi keterampilan, mengelola emosi sendiri, dan membaca emosi orang lain. EQ atau emotional quotient sangat penting, gitu ya. Dan juga harus tetap tenang, hindari reaksi impulsif, dan gunakan kecerdasan emosional untuk memenangkan situasi dan menjaga diskusi tetap konstruktif. Nah, poin kedua ada mendengarkan aktif dan empati. Dengarkan tidak hanya apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang tidak dikatakan, gitu ya. Perhatikan bahasa tubuh, nada suara, dan emosi di balik kata-kata, gitu ya. Berempati berarti mencoba melihat situasi dari sudut pandang lawan bicara yang membantu membangun raport dan mengurangi ketegangan. Nah, poin yang ketiga ada mengungkap pola komunikasi berat sebelah secara netral. Nah, jika merasakan pola komunikasi yang berat sebelah atau tidak adil, gitu ya, sampaikan juga secara netral tanpa menuduh satu sama lain. Selanjutnya ada teknik negosiasi efektif dalam kasus sulit. Nah, ada 3 poin juga sama. Poin yang pertama ada analisis detail pihak lawan dan konteks negosiasi. Sebelum negosiasi, lakukan riset gitu ya, yang mendalam. Siapa pihak lawan, apa sejarahnya gitu kan, sejarah mereka, reputasi gitu ya. Dan juga kemungkinan motivasi yang tersembunyi. Pahami juga konteks yang lebih luas seperti kondisi pasar, regulasi, atau tekanan eksternal yang mungkin memengaruhi posisi mereka. Dan juga pengetahuan adalah sebuah kekuatan, gitu ya. Poin kedua ada menetapkan tujuan yang realistis dan prioritas utama. Tentukan juga apa yang benar-benar ingin dicapai, tahu tujuan utama, dan apa yang bisa dikompromikan, tujuan sekunder, gitu ya, atau tujuan sekunder. Nah, miliki juga best alternative to a negotiated agreement, yaitu apa yang akan dilakukan jika negosiasi gagal. Ini juga memberikan kepercayaan diri dan batasan yang jelas. Nah, yang selanjutnya di poin ketiga, menggunakan bahasa yang membangun dan menghindari konfrontasi. Pilihlah kata-kata dengan bijak, gunakan bahasa yang inklusif, kita bersama, daripada yang bersifat memisahkan saya, Anda. Hindari juga nada menuduh, kritik, atau sarkasme. Nah, fokus juga pada penyampaian fakta dan perasaan dengan cara yang tenang dan konstruktif, bahkan saat menghadapi provokasi. Lalu selanjutnya ada studi kasus. Negosiasi berhasil mengatasi masalah berat. Nah, di dalam sebuah perusahaan teknologi kecil menghadapi ancaman gugatan paten dari raksasa industri. Situasi ini sangat berat dengan potensi kerugian finansial besar dan reputasi yang hancur. Tim negosiasi perusahaan eh, kecil setelah mengikuti pelatihan keterampilan negosiasi memutuskan untuk tidak hanya membela diri tetapi juga mencari solusi win-win. Nah, mereka melakukan analisis mendalam terhadap kepentingan raksasa industri tersebut, yang ternyata lebih tertarik pada inovasi dan pasar baru daripada sekedar menghukum pesaing. Dengan fokus pada kepentingan ini, tim negosiasi perusahaan kecil mengusulkan gitu ya perjanjian lisensi silang, atau dalam bahasa Inggrisnya cross licensing agreement, yang memungkinkan kedua belah pihak menggunakan paten masing-masing untuk mengembangkan produk baru di segmen pasar yang berbeda. Selanjutnya ada dampak positifnya gitu ya dari hal-hal tadi gitu. Yang pertama, menghindari kerugian finansial besar. Perusahaan kecil terhindar dari biaya litigasi yang mahal dan potensi denda miliaran. Yang kedua, membangun hubungan jangka panjang. Hubungan yang awalnya konfrontatif berubah menjadi kemitraan strategis, membukanya peluang kolaborasi di masa depan. Yang ketiga, inovasi bersama. Kedua perusahaan dapat menggabungkan keahlian mereka dengan menghasilkan inovasi yang lebih cepat dan menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, studi kasus ini juga menunjukkan bahwa bahkan dalam situasi yang saling sulit gitu ya, dengan pendekatan yang tepat, negosiasi dapat menghasilkan hasil yang melampaui harapan awal, mengubah ancaman menjadi peluang, dan juga
mengubah ancaman menjadi peluang. Lalu slide selanjutnya ada kesimpulan yang terakhir ya. Keberhasilan dalam resolusi negosiasi kompleks menuntut pendekatan holistik yang secara tegas memahami dinamika interpersonal dan substansi permasalahan demi menjaga objektivitas. Pencapaian konsensus yang saling menguntungkan atau win-win solution sangat bergantung pada integrasi kecerdasan emosional gitu ya untuk membangun kepercayaan. Nah, serta urgensi persiapan strategis yang komprehensif gitu ya, termasuk identifikasi BATNA. Lebih lanjut, adopsi fleksibilitas kognitif dan keterbukaan pikiran menjadi instrumen krusial dalam merumuskan solusi inovatif melalui kolaborasi melalui kolaborasi itu ya. Dengan demikian, sinergi antara kesiapan teknis, kematangan, emosional, dan orientasi penyelesaian masalah gitu ya, yang kreatif merupakan determinan utama dalam mencapai kesepakatan yang optimal dan berkelanjutan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.